Halo teman-teman, mari kita membahas hal yang menarik seputar inovasi pendidikan. Dan berikut ini adalah beberapa rincian yang akan saya bahas. Yuk, simak. Inovasi pendidikan adalah topik yang hangat dan sering dibicarakan dari masa ke masa. Ada dua model di inovasi baru. Yang pertama, top-down model, dan yang kedua, bottom-up model. Yang pertama, top-down model. Top-down model adalah inovasi yang tercipta dari atasan dan dilaksanakan oleh bawahan. Kalau bottom-up model adalah inovasi yang bersumber dari bawahan yang dilaksanakan untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Setelah kita membahas inovasi pendidikan, pasti ada kendala-kendala yang mengganggu keberhasilan inovasi pendidikan itu sendiri. Nah, apa sih kendala-kendala itu? Nah, apa saja sih kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan? Yang pertama, perkiraan yang tidak tepat. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan yang tidak terpenuhi. Dan yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Dan yang terakhir, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Untuk menghindari kendala dan juga penolakan terhadap pihak lain, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, guru. Guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh besar di dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, guru harus menguasai materi yang diajarkan, menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa, memberi rasa nyaman kepada siswa, dan juga memperbaiki hubungan antar individu baik kepada sesama guru dan ataupun kepada pihak yang lain seperti kepada siswa atau keterampilan guru itu sendiri. Yang kedua, siswa. Peran siswa menjadi objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa sebenarnya juga perlu dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan dengan memberi sedikit edukasi tentang pentingnya inovasi pendidikan atau hanya mengenalkan tujuan inovasi pendidikan. Dengan begitu, keberhasilan untuk mencapai inovasi akan lebih mudah digapai. Siswa dapat mengkreasikan hasil belajar melalui motorik, pengalaman, kemauan, dan juga komitmen untuk mempermudah proses belajar mereka. Dengan begitu, resistensi juga akan berkurang. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum di sekolah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur lain dalam pendidikan. Tanpa ada kurikulum dan tanpa mengikuti program yang ada, inovasi tidak akan berjalan sehingga dalam pembaharuan kurikulum dan pembaharuan pendidikan harus sesuai sehingga keduanya bisa berjalan searah. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas merupakan sarana prasarana yang tidak bisa diabaikan karena sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan inovasi. Misalnya seperti ketersediaan gedung, meja, bangku, yang mana mempertahankan kenyamanan semua pihak. Yang mana guna kenyamanan semua pihak, guna menyeimbangkan, guna memberi kenyamanan pada semua pihak. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas merupakan sarana prasarana yang tidak bisa diabaikan karena sangat berpengaruh bagi proses pelaksanaan inovasi seperti ketersediaan gedung, sekolah, meja, bangku, yang mana mempertahankan kenyamanan dari semua pihak pelaksanaan inovasi pendidikan. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, penerapan inovasi pendidikan harus melibatkan masyarakat sekitar. Tanpa melibatkan masyarakat, tentu pendidikan akan terganggu. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melibatkan semua unsur di dalamnya, seperti guru dan juga siswa. Sekian.